Hadirin jamaah sidang solat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kita hidup, oleh Allah kita diberikan kemampuan untuk bekerja, oleh Allah diberikan kita kesehatan untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dari kita tidak memiliki apa-apa sehingga kita sampai saat ini memiliki semuanya, bahkan segalanya kita miliki. Namun hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari apa yang sudah nempel dan yang kita miliki pada saat ini, haruslah kita ingat bahwa apa yang kita sudah miliki ini adalah sekedar titipan. Apa yang sudah kita miliki ini adalah sekedar amanah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti setelah kita menghadap Allah, semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hidup harus berarti, hidup itu juga harus memiliki investasi, sehingga kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan orang-orang yang tersenyum, bukan dalam keadaan orang-orang yang cemberut. Maka di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, sebagaimana hadis sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang menyatakan diri beriman, maka berinfaklah dari yang baik-baik. Infaklah yang baik-baik dari yang apa yang telah kamu upayakan dan kerjakan. Mimma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan infaklah yang baik-baik itu dari apa yang aku telah berikan, keluarkan di atas muka bumi ini. Wala tayammamul khabith. Jangan sekali-sekali kamu menginfakkan harta dari yang telah aku titipkan itu dari yang buruk-buruk. Kamu saja tidak mau untuk mengambilnya, kenapa kamu telah memberikan kepada orang lain? Innallaha ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Ya, dengan pujian-pujiannya itu, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Artinya apa dari ayat tersebut? Bukan hanya sekedar kita berinfak, bukan hanya sekedar kita bersedekah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ada investasi yang kekal abadan abada. Kalau bisa abadi, setelah kita menghadap Allah masih ada amalan yang terus mengalir di atas kubur kita sebagai amal jariah, bukan sebaliknya. Ada orang-orang yang diberikan kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala bekerja, tetapi dari hasil bekerjanya itu bukan hanya dia sedekah, melainkan dia wakafkan. Kalau dalam fikih itu wakaf uang disebut dengan wakaf naqd. Bukan uangnya kita wakafkan, tetapi untuk memudahkan, untuk membelikan sesuatu supaya nanti dibelanjakannya itu sehingga berupa bermanfaat bagi orang lain, dan kemanfaatannya itu tidak boleh kita gunakan yang lain, sehingga kemanfaatannya itu akan kembali kepada orang-orang yang memanfaatkannya maupun orang-orang yang sudah berwakaf. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki makanan yang sangat banyak. Maka Rasulullah mengingatkan kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagikan makanan ini kepada yang lain. Maka Aisyah pun menuruti kata suaminya, dan diingatkan lagi, apakah sahabat itu sudah dikasih wahai Aisyah? Maka dikasihkan lagi sehingga makanan itu tinggal sedikit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan yang pada intinya hadisnya, ma akalta fa aflaita wa ma ablaita faqad afnaita wa ma saddaqta faqad amdaita. Sesuatu yang kamu makan, yang kita makan ini pasti akan sirna, akan lenyap. Sesuatu yang kita pakai itu akan rusak, dan sesuatu itu yang kita akan sedekahkan akan kekal abadi. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama hadis menyimpulkan bahwa sesungguhnya harta yang Allah telah berikan kepada kita ini ada 3. Yang pertama, apa yang kita makan. Sebenarnya yang kita makan ini dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, ini adalah apa yang kita makan yang sudah masuk ke dalam kerongkongan kita.
Adapun makanan-makanan yang ada di kulkas, makanan-makanan yang mungkin tersedia di meja makan, itu belum tentu menjadi rezeki kita. Bisa jadi itu rezeki anak, bisa jadi itu rezeki orang lain. Maka sesuatu yang kita makan itu adalah rezeki kita. Adapun yang belum kita makan adalah belum tentu rezeki kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang Allah telah berikan itu berupa pakaian. Maka pakaian yang menjadi rezeki Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang kita pakai. Adapun yang kita pajang, yang ada di lemari, itu belum tentu akan menjadi pakaian kita selamanya. Akan lusang dimakan rakyat, akan lusang dimakan waktu. Sehingga pakaian-pakaian, banyak sekali pakaian-pakaian di koleksi, hanya satu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kain kafan. Maka apa yang kita sedekahkan, baik mungkin berupa uang yang dibelikan semen, baik berupa sebidang tanah yang kita wakafkan, itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin nilainya kecil, tetapi manfaatnya luar biasa. Sehingga sampai saat ini ada orang yang mudah duduk di masjid, mungkin barangkali tidak bisa berdiri, ada tempat duduk yang disediakan. Ada orang-orang yang kehausan, dia selalu menginfakkan airnya untuk kemaslahatan manusia. Ada air terus mengalir. Ada orang yang menginfakkan hartanya untuk membayarkan air, sehingga air itu digunakan untuk wudhu seterusnya. Dan ini akan menjadi pahala jariah bagi orang-orang yang menggunakannya maupun orang-orang yang mewakafkannya. Jamaah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila barang itu sudah kita wakafkan, maka berasal dari wakaf, artinya berhenti. Maka wala yurasu, tidak boleh diwariskan. Wala yuhabu, dan juga tidak boleh dihibahkan. Wala yubau, barang-barang yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual belikan. Maka kemaslahatannya akan terus kita gunakan untuk umat manusia, kebaikan manusia. Maka untuk itu jamaah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sadar diri, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala pertanyaan-pertanyaan hisab nanti di hari kiamat. Namun dari harta yang Allah telah berikan, jadikanlah harta itu yang akan menyelamatkan kita. Sampai-sampai orang-orang yang nanti sakaratul maut akan meninggalkan dunia ini, maka yang teringat, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Gambarannya ada orang-orang yang mau mati mengingat Allah Subhanahu wa taala, pengen ditahan sejenak, pengen diakhirkan sejenak, karena ingin hidup kembali walaupun sejenak, ingin bersedekah, ingin berinfak, maupun ingin berwakaf. Maka tentunya ini menjadi fenomena yang paling dalam menyentuh hati kita semuanya. Mari sama-sama kita gunakan di antara salah satu harta kita untuk kita infakkan. Lebih-lebih syukur-syukur kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allah